kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita alhamdulillah masih di pembahasan salat Jumat. Di malam hari ini kita akan lanjut membaca hadis ke-438 yang beliau bawakan dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Ummi Hisham binti Haritha ibn Nu'man qalat ma akhadtu wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'uha kulla jum'ah 'alal minbari idza khataba an-nas. Rawahu Muslim. Ini hadis menceritakan isi khutbah Nabi kalau beliau berkhutbah pada hari Jumat. Ini riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Ummi Hisham binti Harithah ibn Nu'man. Dia berkata, saya tidak menghafal, tidak mengambil qaf wal Qur'anil Majid kecuali langsung dari ucapan Rasulullah tanpa perantara. Nabi membacanya setiap Jumat di atas mimbar apabila beliau berkhutbah. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini menceritakan kepada kita secara khusus isi khutbah Nabi ketika belum berkhutbah pada hari Jumat. Lafaz hadis sangat terang bahwa Nabi belum berkhutbah dengan membaca surat Qaf. Tentunya itu bukan sekali Jumat karena ayatnya banyak. Dari mana kita tahu tidak sekali Jumat? Dari ucapan ini sahabat perempuan setiap Jumat di atas mimbar. Jadi Nabi bacanya di setiap Jumat di mimbar. Ini karena surah Qaf panjang. Adapun sebab Nabi memilih surat Qaf dalam ceramah Jumat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, alasannya karena di dalam surah Qaf itu banyak mengingatkan kematian dan juga apa yang terjadi setelah kematian berupa hari kiamat. Kalau kita membaca surat Qaf, kita akan mendapatkan itu. Bagaimana diceritakan tentang kematian, tentang hari berbangkit. Walaupun ada juga di dalamnya cerita tentang kaum-kaum yang durhaka kepada Rasulnya.
Cuma lebih banyak isinya tentang hari kiamat, kematian, apa yang setelah kematian terjadi, kemudian apa yang terjadi setelah dibangkitkan, setelah dibangkitkan juga diceritakan ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Bisa nanti antum baca surat Qaf, baca artinya. Karena surat ini adalah surat yang sangat bagus bersamaan dengan ayatnya yang pendek-pendek menceritakan kematian. Mulai dari kematian itu pasti, kemudian kita akan dikuburkan dan kita akan dikeluarkan dan akan ditiup sangkakala. Di situ diceritakan, kemudian kita akan digiring kepada mahsyar dan diceritakan juga bagaimana keadaan dan sifat orang yang dilempar ke neraka. Juga diceritakan juga bagaimana ciri dan sifat orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ke dalam surga. Ini sebab pilihan. Ini sebab Nabi SAW memilih surat Qaf dalam ceramah khutbah. Dan memang dalam nasihat khutbah Jumat itu berbeda dengan taklim-taklim yang lain. Karena di khutbah Jumat kita dituntut untuk memberikan mau'izah, nasihat yang mendalam. Sehingga dibutuhkan ayat-ayat yang dipilih adalah ayat-ayat yang pendek tapi kandungannya membuat hati itu sadar. Membuat hati itu sadar. Dan itu terkandung dalam surat Qaf. Itu terkandung dalam surat Qaf. Kalau kita membacanya. Terus juga dari sisi lain, para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa ketika kita melakukan khutbah Jumat itu harus ada ayat Al-Qur'an. Tidak boleh kosong. Tidak boleh cerita kosong dari awal sampai akhir khutbah tanpa ada dalil Quran. Tidak boleh. Dari mana kita tahu itu pendalilan? Di sini Nabi kalau khutbah belum baca Al-Quran. Nabi kalau khutbah belum baca Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belum punya pendapat bahwa membaca ayat Al-Quran ketika khutbah Jumat syarat sahnya khutbah. Tidak sah khutbah tanpa ada ayat Al-Quran. Imam Syafi'i sampai belum menyebutkan seperti itu sebagai syarat sah. Sebagai syarat sah. Walaupun di sana ada ulama lain yang berpendapat berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seperti satu riwayat dari Imam Ahmad membaca Al-Quran itu dalam khutbah Jumat sunnah. Artinya kalau ada khotib tidak ada ayatnya, tidak apa-apa, tapi menyelisih sunnah. Tapi menyelisih sunnah. Siapa yang mau keluar dari silang pendapat, kalau dia menjadi khotib minimal ada satu ayat yang dia sampaikan. Minimal ada satu ayat yang dia sampaikan supaya keluar dari silang pendapat. Kemudian masalah berikutnya lagi itu terkait dengan materi khutbah. Dan dari sini juga kita bisa melihat materi khutbah itu adalah
Disebutkan oleh para ulama seperti yang kita ambil di pekan lalu, materi yang dipilih adalah materi-materi yang mengandung zikrullah. Seorang itu bisa mengingat Allah dengan mendengarkan si khatib berkhutbah. Seorang itu sekali lagi bisa mengingat Allah. Adapun kalau khatibnya tidak mengingatkan kita kepada Allah, malah berceramah tentang bid'ah atau kefasikan, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Iya. Beliau katakan ketika keadaan yang seperti ini, maka kita berpaling dari itu. Kita tidak mendengarnya. Kita tidak mendengarnya sebagai makmum. Kita tidak mendengarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang berucap dengan ucapan yang batil tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka. Ini yang dianjurkan. Jadi kalau kita boleh berzikir, boleh bersalawat, boleh kalau seperti itu. Dibolehkan. Tapi adapun kalau khatibnya menyampaikan Al-Quran, hadis, maka tidak boleh kita berbicara atau berbuat yang lain. Maka yang belum tegaskan setelahnya. Kalau bawakan hadis terkait dengan hukum berbicara ketika khatib berbicara, berkhutbah. Kata beliau rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ah wal imamu yaktub fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'ah. Ini rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bi wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad labauta. Ini terkait dengan berbicara saat khatib sedang khutbah. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallam, siapa saja yang berbicara pada hari Jumat dalam keadaan khatib sedang khutbah, fahuwa kamathalil himar, maka dia seperti keledai, perumpamannya seperti hewan yang tidak punya akal. Yahmilu asfara, yang membawa di atas pinggungnya lembaran-lembaran berisi ilmu, tapi dia tidak bisa baca karena hewan. Ini perumpamaan yang jelek tentunya. Dan siapa yang berkata ansit, diam kepada orang yang sedang berbicara, laisat lahu jum'ah, tidak ada Jumat baginya. Ini riwayat Imam Ahmad, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang bagus, dan ini menafsirkan hadis Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim secara marfu. Nabi SAW bersabda, ini Bukhari Muslim, idza qulta li sahibik, kalau kamu berkata kepada temanmu dalam Jumat, ansit, diamlah, yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yaktub, dalam keadaan imam sedang khutbah, faqad lagauta, maka sungguh engkau telah lalai. Ini hadisnya.
Ini yang lafaz kedua ini Bukhari Muslim. Ada lafaz pertama itu sebagaimana yang dikatakan oleh penulis riwayat Ahmad, belum komentari sanadnya tidak mengapa. Berarti ini menunjukkan ada apa sanadnya. Cuman Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tidak masalah. Karena ada pendukung dari Bukhari Muslim. Jadi memang sanad pertama dhaif. Cuman kan ada pendukung yang sama bunyinya dengan hadis Bukhari Muslim, maka tidak ada masalah. Kita berdalil dengan yang sahih. Hadis ini pertama membicarakan hukum berbicara saat khutbah. Mayoritas ulama rahimahullah berpendapat itu diharamkan. Haram makmum berbicara saat khutbah sedang khutbah, berdosa. Dari mana kita dapat kata haram? Karena Nabi SAW katakan di Bukhari Muslim, faqadallah qaul, tunggu kamu telah lalai. Itu yang bilang ke temannya, diam. Ada orang bicara, kita bilang, diam. Itu sudah lalai. Padahal ini dia suruh orang diam. Mengingkari kemungkaran. Ya apalagi yang berbicara tanpa ada mengingkari kemungkaran. Ini harus diperhatikan. Banyak kita lihat di masjid awam, khotib sedang khutbah, bicara cerita. Apalagi yang di luar, berdiri di luar, cerita. Tidak boleh. Bahkan sangat keras di hadis yang pertama. Kata Nabi, tidak ada Jumat baginya. Walaupun tidak ada Jumat di sini, para ulama berselisih pendapat. Tidak ada Jumat maksudnya tidak ada pahala atau tidak sah. Itu dibicarakan sampai seperti itu. Ada ulama yang mengatakan tidak sah Jumatnya. Dia harus sholat duhur. Dia harus sholat duhur. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak ada Jumat, maksudnya tidak ada pahala Jumatnya. Sah sholatnya, tapi tidak ada pahala. Kenapa bisa begitu? Apakah bisa orang sholat tanpa pahala? Bisa. Seperti ada orang, seperti hadis lain, kasus lain, ada orang datang kepada paranormal. Datang saja ke sana tanpa bertanya, tanpa membenarkan. Maka tidak akan diterima darinya sholat 40 hari, 40 malam. Kata para ulama maksudnya bukan berarti dia tidak sholat. Wajib dia sholat. Cuman pahalanya tidak. Kalau malah dia meninggalkan sholat 40 hari dengan dalil, coba saya lakukan, saya akan dapat pahala. Kafir. Karena sengaja meninggalkan sholat. Ini, jadi ada orang sholat, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala. Sama dengan ini. Dan ini pendapat yang benar insya Allah. Orang yang berbicara saat khutbah tidak ada pahala Jumat. Sah sholat Jumatnya, tapi tidak ada pahala. Ini harus kita paham. Kaum muslimin banyak, ya mereka karena kurangnya belajar agama, belajar fikih juga hanya bagaimana wudu, bagaimana sholat, tidak belajar hukum seputar khutbah, seputar yang wajib dilakukan kalau pergi Jumat. Ini masalah. Sehingga kasihan mereka kadang datang Jumat hanya capek. Tidak ada pahala. Disebabkan mereka berbicara saat khotib berkhutbah. Nabi katakan sungguh telah lalai. Itu bagi yang mengatakan diam kepada temannya. Bagaimana lagi yang bercerita? Bukan karena mau ngomong ke temannya diam. Ini tentunya lebih daripada itu.
Kemudian pembahasan selanjutnya. Kapan mulai kita diam? Kalau tadi hukum berbicara ketika berkhutbah. Kapan kita mulai diam? Maka mayoritas ulama rahimahumullah mereka menjelaskan bahwa seorang itu mulai diam, dia tidak berbicara saat khatib mulai berkhutbah. Ketika khatib sudah mulai innal hamdalillah atau alhamdulillah, maka disitulah awal kita diam. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang ada di hadapan kita. Di situ dikatakan wal imam yakhutub, sementara imam sedang khutbah. Berarti kapan dia mulai khutbah, disitulah waktunya kita mulai diam. Di situ waktunya kita mulai diam. Kapan berakhirnya? Kapan kita boleh berbicara? Maka juga mayoritas ulama mereka menjelaskan akan berakhir waktu diamnya kita dan kita sudah boleh berbicara jika imam sudah selesai dari khutbahnya, yaitu dari khutbah pertama dan kedua. Kapan khatib sudah menutup khutbahnya yang kedua, maka kita sudah boleh berbicara. Maka kita sudah boleh berbicara. Ini yang disebutkan. Kemudian masalah berikutnya adalah bagaimana kalau dia berisyarat. Dia tidak ngomong. Dia tidak bilang diam. Dia tidak ngomong. Tapi dia cuma berisyarat. Misalnya dia suruh diam, dia cuma tangan ke mulut. Atau dia isyarat. Gimana kalau itu? Tidak bicara. Kalau masalah ini para ulama fikih terbagi dua. Pertama, ada yang mengatakan dan ini yang menukilnya Imam Taus. Dia bilang makruh. Makruh, dibenci orang berisyarat. Iya, walaupun tidak ngomong, tidak keluar suara. Tapi kalau dia berisyarat, dia pakai tangannya. Dia pakai tangannya. Iya, atau dia lihat, itu kan isyarat juga. Dia hanya pandang, dia pelototi. Iya, misalnya Pak Iqbal pakai seragam, dia pelototi orang yang bercerita. Dia tidak ngomong. Makruh, kata Taus. Dipilih mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab, beliau berkata tidak ada perselisihan. Karena hanya satu yang menyelisih. Taus dari kalangan tabi'in. Tidak ada perselisihan. Berisyarat boleh. Kalau ada yang ribut. Kalau ada yang ribut, boleh kita berisyarat. Kita pakai tangan tanpa bersuara. Boleh. Nah, ini jalan keluar bagi kadang ikhwan ada yang menjaga anak-anak supaya tidak ribut. Atau ada yang melihat anak-anak ribut. Boleh diberi isyarat. Boleh dia berisyarat. Dan ini adalah tentunya pendapat yang benarnya. Ini yang benarnya. Iya, boleh berisyarat. Tapi ini untuk selain khatib. Adapun khatib boleh ngomong. Itulah tugasnya khatib sebenarnya. Khatib boleh bicara saat berkhutbah. Boleh dia bilang, anak-anak tolong diam. Itu lebih bagus lagi. Kalau khatibnya tahu fikih khutbah. Karena boleh dia ngomong. Boleh dia berbicara. Memang dialah yang punya hak untuk berbicara kepada yang ribut. Dibolehkan. Dibolehkan. Iya.
dia mengingatkan jamaah supaya tidak berbicara. Walaupun ini juga harus lihat kondisi ya. Kalau kita orang tidak dikenal di situ, baru saja dipanggil khutbah, kan nanti orang malah tidak enak perasaan. Iya, nanti malah tidak bagus dibawa. Tapi kalau orang di situ biasanya mendengar kita, orang juga sudah kenal, kita ingatkan. Kita ingatkan. Ini terkait dengan masalah berisyarat. Kemudian sekarang ada masalah lain. Kita sekarang sebenarnya tidak ribut. Cuman khotib menyebut nama Nabi. Ini juga kadang ditanyakan. Kita kan kalau mendengar nama Nabi disebut, disyariatkan untuk apa? Bersolawat. Boleh nggak kita bersolawat? Ini masalah berikutnya. Dalam hal ini, para ulama kita ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia bersolawat, tapi sir. Cukup dia perdengarkan dirinya. Tidak jahat, tidak keras. Kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia bersolawat kecil. Sallallahu alaihi wasallam, tapi kecil. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan selain. Orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku di sisinya tapi tidak bersolawat. Itu dibilang kikir. Berarti kita akan dikatakan kikir kalau tidak bersolawat. Ini hadis pertama. Hadis kedua juga riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, rogima ammu rajulin dzukirtu indah falam yusalli alayya. Celaka bagi mulutnya seorang, bagi hidungnya seorang, nama saya disebut tidak bersolawat. Ini dalil mereka. Boleh. Ini katanya dikecualikan daripada tadi berbicara. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik juga dari Imam Madhab, dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Artinya kalau kita melihat ini pendapat mayoritas ulama fikih dalam madhab 4. Dia diam, tidak bersolawat. Tidak bersolawat. Apa dalilnya? Hadis yang ada di hadapan kita. Nabi larang berbicara. Nah, bersolawat itu termasuk berbicara. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Mukbil. Sementara pendapat pertama dipilih oleh Syekh Ibnu Baz. Berbeda pendapat ulama masa sekarang ini dan juga ulama fikih yang dulu. Iya, apakah kita diam atau kita bersolawat? Dan yang aman dalam masalah ini, dia diam saat khotib berkhutbah. Nanti setelah selesai, dia bersolawat. Itu lebih aman. Kalau nanti khotib sudah tutup khutbahnya, kita boleh bersolawat. Mengganti tadi yang kita diam. Kita diam karena ada larangan. Ketika sudah hilang larangan, kita bersolawat. Langsung kita selawat. Kan tidak ditentukan juga waktunya. Kapan kita bersolawat ketika nama Nabi disebut. Boleh langsung, boleh juga diundur. Kalau ada halangan. Nah, ini termasuk halangan. Kenapa?
Karena kita dilarang berbicara. Itu paling bagus. Jadi nanti saat imam sudah tutup, turun, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Itu aman. Sudah keluar dari silang pendapat. Dan ya, sesuai juga dengan yang dianjurkan oleh Nabi. Diam, dan setelah itu bersalawat. Diam, setelah itu bersalawat. Ini terkait dengan salawat. Dan juga para ulama rahimahumullah mengikutkan dengan salawat bersih. Menjawab bersih. Juga menjawab salam. Sama itu semua hukumnya. Kalau ada orang dalam masjid bersih dan dia bilang alhamdulillah, apakah kita bilang yarhamukallah? Sama tadi. Sama tadi. Dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bilang tapi jangan jahar. Iya, ada juga mengatakan enggak. Dia diam karena disuruh diam kalau hari Jumat. Dan yang paling amannya sama juga dengan tadi, kita enggak bilang yarhamukallah saat itu, tapi nanti kalau khotib sudah tutup, kita bilang yarhamukallah. Yarhamukallah. Dan sebagai faedah, boleh kita ucapkan di antara dua khutbah. Kan khotib, kalau khutbah pertama dia duduk. Saat setelah khutbah pertama, dia duduk. Kalau ada salawatnya tadi, boleh di situ. Saat khotib duduk, kita bersalawat. Kita bersalawat. Dibolehkan. Dibolehkan. Walaupun para ulama juga mereka menganjurkan kepada kita untuk melihat tempo duduknya khotib. Kalau cepat, hati-hati. Karena nanti kita bisa berbicara saat dia sudah mulai berbicara. Tapi kalau tempo duduknya lama, di situ kita boleh. Karena kadang khotib, dia duduknya sebentar sekali. Ada juga khotib, dia duduknya lambat juga, lama sedikit. Ini nanti yang perlu dilihat. Iya, dari keadaan khotib. Kemudian setelah itu, tadi kan berbicara. Boleh nggak makan atau minum? Bagi makmum. Bagi yang mendengarkan khutbah, tentunya tidak boleh. Karena makan dan minum itu lebih daripada berbicara. Lebih daripada berbicara. Tidak boleh. Tapi kalau bagi khotib, boleh nggak minum? Di sini para ulama rahimahumullah terbagi menjadi dua terkait dengan si khotib dalam masalah minum. Imam Syafi'i belum berpendapat mubah. Boleh kalau dia butuh minum. Misalnya saat khutbah pertama, dia berapi-api, tenggorokan kering, boleh antara dua khutbah minum atau sambil saat khutbah dia minum. Imam Syafi'i berpendapat boleh. Dibolehkan. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat tidak boleh. Tidak boleh juga minum bagi khotib. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i belum menyatakan batal Jumatnya kalau khotib minum. Ini yang masalah. Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala belum menyatakan tidak masalah. Mubah. Tidak ada dalil yang melarang khotib. Dalil itu melarang makmum. Melarang peserta Jumat. Bukan khotib. Seperti pendapat Imam Syafi'i. Walaupun kalau si imam, si khotib tidak minum, lebih selamat. Selamat dari perselisihan. Tidak ada dalil yang dimiliki oleh Imam Ahmad.
Tidak ada dalil yang dimiliki oleh Imam Malik. Tidak bolehnya khotib minum. Yang ada itu makhluk. Tidak ada dalil. Iya. Yang mengatakan tidak boleh. Cuman yang mengatakan juga boleh, tidak ada dalil. Cuman mereka berpendapat dengan asal. Asalnya kan boleh. Nanti kita bilang tidak boleh kalau ada yang tidak membolehkan. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Maka kita pegang Imam Syafi'i sebenarnya lebih bagus. Karena berdalil dengan asal. Cuman si khotib kalau bisa tidak minum lebih bagus. Itu lebih selamat. Aman dari pendapat pertama, aman juga dari pendapat yang kedua. Karena kita keluar dari silang pendapat, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Ini masalah ya berbicara dan yang terkait dengannya ketika khotib berkhutbah. Berikutnya itu sudah masuk di masalah lain lagi. Sholat tahiyat masjid sementara khotib sedang berkhutbah. Kita akhirkan ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, tolong silakan. Bagaimana hukum? Sini ada pertanyaan pertama. Bismillah. Bagaimana hukum menerima hadiah dari orang kafir di luar dari hari perayaannya? Boleh. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi, ya, berupa makanan kambing. Bahkan sebab beliau sakit adalah memakan kambing yang dihadiahkan oleh orang Yahudi. Ternyata dia sudah sihir, dia sudah racun di situ. Itu sebab beliau sakit. Mubah, enggak dibolehkan. Bagaimana hukum tidak mau mendengar khutbah yang tidak sesuai sunnah, misal menyibukkan diri seperti tidur atau main HP? Ya, kalau kita tidak main HP itu lebih bagus. Lebih baik kita berzikir kepada Allah. Ada pembahasan di sana dari ulama juga, tadi saya tidak baca. Kalau Ibnu Rajab mengatakan boleh kita main apa saja yang mubah. Pokoknya kerjaan lain boleh. Iya, kita melakukannya. Cuman kalau kita berzikir itu lebih bagus. Karena untuk pergi Jumat itu kan dzikrullah, mengingat Allah. Iya, mengingat Allah. Iya, itu wallahualam. Bagaimana hukum orang yang tidur saat khutbah berlangsung? Hukumnya wallahualam, kalau itu biasanya orang tanyanya batal wudu atau tidak. Ya, kalau dia tidur, tentunya kalau dia sengaja tidur, ini tentunya salah. Tapi kalau ngantuk mendatanginya, dia tidak berpuasa menahannya, tertidur langsung tanpa disengaja, tentunya dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Yang dibicarakan oleh para ulama adalah batal wudu atau tidak, bukan dosa atau tidaknya. Kalau sengaja tentunya salah, masuk dalam kesalahan. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak berdosa. Cuman batal wudunya atau tidak diperselisihkan. Ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak. Dan pendapat yang menyatakan tidak itu lebih kuat. Karena biasanya orang tidur saat dengar khutbah itu ringan. Setengah sadar, tidur duduk. Berdalil dengan hadits Anas bin Malik, Nabi pernah mengakhirkan sholat Isya. Yang menanti sholat itu duduk jatuh-jatuh kepalanya, kata Anas. Ketika Nabi keluar, komat, langsung mereka bangun dari duduknya dan langsung sholat, tidak berwudu. Itu menunjukkan
tidur dalam keadaan duduk, tidur ringan, itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang laki-laki yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat berjamaah dan sering terlambat datang ke masjid di saat sholat Jumat? Kadang bahkan sering datang di saat khotib sudah di atas mimbar. Ya, tentunya ini adalah kerugian. Karena orang yang datang saat khotib sudah naik mimbar, itu tidak dicatat oleh malaikat sebagai peserta Jumat. Dalam hadits Abu Hurairah, Bukhari Muslim, Nabi SAW katakan siapa yang datang di jam pertama pada hari Jumat, datang awal, seakan-akan dia berkurban unta. Jam kedua seakan-akan berkurban sapi. Jam ketiga seakan-akan berkurban ayam. Jam keempat seakan-akan berkurban telur. Jam kelima dan tidak lagi disebutkan jam kelimanya. Nabi cuma katakan ketika khotib, karena kalau kelima itu khotib sudah naik. Ketika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat akan datang dari pintu mendengarkan khutbah dan menutup buku catatan sebagai peserta Jumat. Jadi kerugian. Kita pergi Jumat tapi tidak ditutup, tidak ditulis. Tidak ditulis. Nah, ini kerugian kalau orang yang seperti ini. Semoga Allah memberinya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Ini bermudah-mudahan yang tidak terpuji. Bermudah-mudahan seperti ini adalah bermudah-mudahan yang tidak terpuji. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada seorang yang berhutang tapi telah meninggal? Dan orang yang memberi hutang ikhlas dengan hutangnya. Bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Kalau sudah diikhlaskan, alhamdulillah. Ya, gugur sudah tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak diikhlaskan, maka jika ahli warisnya atau kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin tidak membayarkannya, maka nanti hari kiamat akan ditagihkan oleh orang yang berutang, yang punya utang kepadanya. Kalau dan di hari kiamat dibayar pakai amalan. Kalau dia punya amalan baik akan dikasih kepada yang tempat dia pinjam. Kalau dia tidak punya amalan baik, maka amalan buruk orang yang memberikan utang diberikan kepadanya. Diberikan kepadanya. Makanya sangat dianjurkan kalau ada utang di mayat itu dibayarkan dulu sebelum membagi warisannya. Sebelum membagi warisannya. Sampai suatu saat Nabi SAW pernah ada seorang sahabat meninggal. Beliau dikatakan ini ada utangnya. Maka Nabi bilang, solati saudara kalian. Belum tidak solati. Untuk memberikan pelajaran bahwa selesaikan utangnya dulu. Kalau ada yang meninggal. Karena perkara hari kiamat itu masalah tukar amalan. Saat kita butuh amalan, kita malah dikasih kepada orang lain. Itu yang dikhawatirkan kalau kita punya utang. Sering di sini katanya, sering kami lihat sebuah organisasi, bahkan perusahaan memasang spanduk di jalan, terutama sekitar lampu merah yang bertuliskan donasi untuk warga miskin atau operasi tumor. Apakah kegiatan mereka masih dibolehkan menurut syariat Islam? Ini dilihat kalau masalah pasang begitu, maka itu urusannya pemerintah.
Kemudian masalah orangnya sendiri adalah dilihat kalau dia memang butuh hal tersebut, maka itu dimaafkan. Tapi kalau hanya sekedar membengkakkan rekening perusahaan atau yayasan, yang mana orang yang mau dibantu juga belum ada, nanti baru mau dicari, tidak boleh. Itu kita dilarang meminta-minta untuk berbanyak-banyak. Tidak dibolehkan. Apakah menyembelih kambing pada hari ke-7 orang yang meninggal adalah syirik? Kalau syiriknya tidak, itu bid'ah. Paling rendahnya bid'ah. Tapi kalau dia niatkan untuk selain Allah, di situ baru syirik. Baru syirik. Dia sembelih untuk ruh, bukan untuk Allah. Syirik. Tapi kalau dia sembelihnya karena Allah, tapi acaranya adalah acara yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, maka ini namanya bid'ah, tidak syirik. Bid'ah tidak syirik. Saya habis sholat berjamaah di masjid, rencana mau mengaji, tapi dalam perjalanan pulang ke rumah saya buang angin, kentut. Pertanyaannya, apakah saya harus berwudu lagi? Saya habis sholat berjamaah di masjid karena mau mengaji, tapi dalam perjalanan pulang ke rumah saya buang angin. Pertanyaannya, apakah saya harus berwudu lagi? Ya tentunya kalau kita mau menyentuh mushaf, itu berwudu lagi. Tapi kalau kita hanya mau mengaji di HP, tidak harus kita berwudu. Sunnah kita berwudu. Sunnah kita berwudu. Apakah wanita dilarang mengikat rambutnya kalau mau sholat? Haditsnya seperti itu. Nabi melarang untuk mengikat rambut dan melipat pakaian saat sholat. Itu masuk umum laki-laki dan perempuan. Cuman kadang ada keadaan perempuan kalau dia tidak ikat, rambutnya itu akan keluar di depan jilbabnya. Ini namanya untuk maslahat sholat. Maka dimaafkan karena dibutuhkan. Dimaafkan karena dibutuhkan. Adapun laki-laki tidak boleh sama sekali dia mengikat rambutnya atau melipat bajunya atau celananya ketika sholat. Apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah ba'diyah isya dan sholat sunnah witir pada 2 rakaat pertama? Boleh. Yang penting sholatnya 2-1. 2 rakaat salam, kemudian nanti berdiri 1 rakaat untuk witir. Apakah politik dan demokrasi buatan orang kafir? Siapa yang buat? Apakah kalau kita menjadi imam sholat kemudian kita mendengar suara anak menangis, apakah wajib kita mempercepat gerakan sholat? Kita imamnya, bukan mempercepat gerakannya, tapi memperpendek bacaannya. Karena beda mempercepat gerakan sama memperpendek bacaan. Beda. Mempercepat gerakan nanti takutnya tidak tumanina. Tapi memperpendek bacaan boleh. Kita imam, tadinya mau baca surat panjang, mau sampai selesai, kemudian dengar anak-anak nangis, butuh kepada ibunya, boleh kita perpendek. Boleh kita perpendek. Itu dibolehkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada? Alhamdulillah. Tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Pekan depan saya umumkan memang tidak ada. Tidak ada pengajian. Di Jumat depan. Kalau Jumat depannya lagi, wallahu alam. Nanti lihat pengumuman. Karena ada kemungkinan ada safar. Keluar antar Syekh Bilal untuk perbaharui visa. Tapi itu kalau jadi saya yang antar. Tapi pekan depan jelas tidak. Depannya lagi
dilihat apakah jadi saya ke Malaysia atau tidak antar syekh perbaharui visa. Nanti akan ada pengumuman yang paling pasti insya Allah pekan depan ini saya izin. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.